kita bahas ancaman. Nah, ancaman apa aja nih yang ada di pasar Indonesia? Yang satu, ketidakpastian ekonomi, ya, fluktuasi ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang karena pengaruh fluktuasi asing ya, falas ya, mata uang asing. Kita tahu sendiri yang paling terasa itu gara-gara perang Ukraina melawan Rusia dan perang Israel melawan Palestina dan Lebanon di Hizbullah. Itu bikin ekonomi dunia jadi gonjang-ganjing gitu. Akibatnya fluktuasi, naik turunnya itu jadi masalah. Alhamdulillah inflasi di Indonesia terjaga ya. Namun kondisi ini ya, kondisi ekonomi dunia belum stabil. Fokus kemarin ya, fokus ke infrastruktur dan tata cara membuat kelas menengah turun. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat dan impor barang-barang, biaya bahan baku jadi naik. Nah, ketidakpastian ekonomi ini ancaman di Indonesia. Yang kedua, regulasi yang berubah-ubah ya. Perubahan regulasi seperti kebijakan pajak baru yang 12% yang sempat diributkan, aturan impor ya yang kadang mematikan industri tekstil, misalkan kemarin ketika tekstil dibuka lebar oleh seorang menteri perdagangan yang kemudian membuat bisnis tekstil itu mati, khususnya perusahaan Sritex itu ya yang besar, yang utangnya berbunung-bunung dan pilot, harus PHK banyak orang. Ini semua mempengaruhi biaya operasi dan strategi pemasaran. Kita harapkan regulasi nggak banyak berubah lagi, regulasi memihak kepada masyarakat kecil dan menengah sehingga ekonomi kita naik lagi. Nah, menghadapi tadi ada peluang, ada ancaman, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai UKM otomatis pilihlah segmen yang Anda paling kuat dan Anda bisa mensasar dengan baik dan jangan berpikir panjang-panjang. Pikirlah bagaimana dalam 1-2 tahun Anda sudah balik modal. Kalau bisa dalam waktu 1-2 bulan Anda sudah untung. Jadi ketimbang mau bikin cetak dus yang banyak, mendingan cetak sedikit aja. Walaupun harga biaya Anda jadi lebih mahal, sepanjang jualannya dapat untung, nggak apa-apa. Ketimbang barang banyak yang mati. Karena apa? Ketidakpastian ekonomi. Kita nggak bisa berpikir terlalu panjang, kita pikir pendek-pendek aja tapi survive. Ya, lalu bangun pelan-pelan. Jangan ekspansif. Pengalaman dari industri pendidikan seperti Ruang Guru, Zenius, Scholar, dan banyak ya online education itu. Mereka berpikir ketika COVID itu besar, setelah COVID bakal besar. Karena setelah COVID enggak, orang berhenti dari online, orang pindah ke yang offline. Ya, apa yang terjadi? Drop. Sementara mereka telanjur sewa gedung besar, bikin usaha besar, hasilnya nggak seperti itu. Ya, jadi jangan invest besar-besar. Mulai yang kecil, mulai pelan-pelan, mulai sedikit sampai survive. Kita masih terpengaruh COVID, kita harus pelan-pelan. Mohon dicamkan ini dan jangan lupa gunakan strategi marketing dengan benar. Oke. Selanjutnya berarti apa strategi pemasaran efektif buat UKM, usaha kecil dan menengah? Ya, yang pertama adalah Anda harus tentukan target pasar, Anda buat anggaran, manfaatkan media sosial. Ya, nah lanjutannya bisa Anda mulai dengan buat sampel produk gitu ya, lakukan referral marketing, adaptasi dengan cepat kalau ada perubahan. Anda harus bisa membuat website, toko online di e-commerce dan marketplace. Anda harus bisa kerjasama dengan influencer dan berikan potongan harga di masa-masa sepi atau di jam-jam sepi. Ya, itu salah satu ide yang bisa dipakai. Ya, oke. Kesimpulan akhir apa teman-teman? Kesimpulan akhir, ya, pemasaran adalah elemen terpenting dalam bisnis yang mencakup beragam komponen mulai dari segmentasi, targeting, positioning hingga marketing mix atau bauran pemasaran yang 7P. Proses pemasaran meliputi perencanaan dan evaluasi strategi yang berbasis pelanggan. Ya, proses pemasaran meliputi perencanaan, ya, lalu pembuatan, ya, lalu implementasi dan evaluasi strategi yang berbasis pelanggan, di mana pemahaman tentang preferensi konsumen atau pemahaman tentang pelanggan atau kita sebut lagi pemasaran berbasis pelanggan sangatlah penting.
Tren terkini menunjukkan pergeseran ke arah digitalisasi dan keberlanjutan. Dunia sehat, kehidupan yang sehat, kebugaran, tapi yang paling penting save the planet, keberlanjutan. Pemasaran efektif tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi membuat orang beli lagi, dan beli lagi, alias membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan kita. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.